Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Fernaldo Maulana, dosen tetap Prodi S1 Informatika Kampus Kota Surabaya, Direktorat Kampus Surabaya Universitas Telkom. Dalam video ini, saya menyampaikan unjuk kerja sebagai pendidik profesional dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari sertifikasi dosen, khususnya aspek pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya selalu percaya, tugas pendidik bukan sekedar mengisi ruang kelas dengan teori. Lebih dari itu, ini tentang membuka potensi pikiran mahasiswa, agar mereka tidak hanya pandai berteori, tapi juga kritis, solutif, dan tangguh saat kerja di dunia nyata. Selanjutnya, silakan menyaksikan cuplikan singkat proses pembelajaran saya sebagai bagian dari praktek pengajaran saya, meliputi paparan rencana pembelajaran semester dan materi minggu pertama bersama teman-teman mahasiswa kelas forensik digital. Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita mulai pertemuan pertama forensik digital di Februari ini di semester pertama kita ya, di semester genap. Kita ada beberapa agenda. Selamat datang di mata kuliah forensik digital. Ini kita ada beberapa agenda hari ini. Forensik digital dalam mata kuliah pilihannya bagi teman-teman dengan kode mata kuliah CAK 4J BB3. Kalau di informatika semua yang belakangnya BB3 ini adalah mata kuliah pilihan, teman-teman. Di agendanya ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Yang pertama adalah perkenalan, yang kedua adalah rencana pembelajaran semester, yang ketiga adalah penilaian, keempat kode etik, buku referensi, dan materi pertama. Perkenalannya, introduction dulu, nama saya Rizky Fernaldo Maulana, dengan kode dosen RZO, dengan ruangan saya ada di ruangan Prodi Informatika di lantai G, di gedung utama Telkom Universiti Surabaya dengan nomor HP atau WA yang bisa dihubungi di 08123 0777 099 dengan email di rizkyfernaldo@telkomuniversity.ac.id. Untuk deskripsi mata kuliah ini memberikan wawasan mengenai bidang-bidang forensik digital. Mata kuliah ini memberikan mahasiswa pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip forensik digital, proses akuisisi, penjagaan, analisis, dan presentasi bukti digital. Mahasiswa juga diharapkan mampu menggunakan tool perangkat lunak pada forensik digital. Forensik digital merupakan mata kuliah pilihan di semester ganjil, dan kita juga buka di semester genap ya. Persyaratannya adalah pernah mengambil MK Sistem Operasi dan MK Jaringan Komputer. Jadi tidak perlu lulus, cukup pernah mengambil. SKS-nya ada 3 SKS tanpa ada praktikum. Untuk program Learning Outcome atau PLO, di sini termasuk pada PLO 12, jadi di Prodi Informatika ada 12 PLO ya. Ini termasuk ke PLO 12, ya ini kemampuan mengidentifikasi masalah, serta menerapkan teknologi terkini dalam pengembangan solusi berbasis sistem cerdas. Dengan Course Learning Outcome atau CLO itu ada dua, CLO 12.1 yaitu mampu menjelaskan solusi berbasis sistem cerdas dalam menyelesaikan permasalahan di dunia nyata, dan CLO 12.2 mampu menerapkan teknologi terkini dalam mengembangkan solusi berbasis sistem cerdas. Sub CLO-nya juga ada dua ya, turunan dari CLO. Yang pertama adalah Sub CLO 12.1.1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar pada forensik digital dengan benar dan lengkap. Sub CLO 12.2.1, mahasiswa mampu menggunakan tool perangkat lunak pada forensik digital dengan baik dan benar. Untuk rencana pembelajaran semester pada 16 pertemuan ke depan, kita ada dua tool assignment ya. Tool assignment yang kita gunakan yang pertama adalah kuis dan ada tugas. Nah, untuk kuis ini kita mengikuti pedoman akademik Telkom University tahun 2024 tentang leveling AI ya. Untuk kuis yaitu level 1 no AI, jadi ada 5 level AI ya. Jadi tidak boleh menggunakan AI sama sekali sampai boleh. Nah, untuk level 1 no AI berarti semua kuis dan UTS kita itu tidak boleh menggunakan tools AI sama sekali. Untuk tugas menggunakan level 2 yaitu AI
AI assisted idea generation and structuring, di mana teman-teman boleh menggunakan AI tapi tidak boleh copy paste ya. Jadi boleh menggunakan AI sebagai teman belajar tapi tidak boleh copy paste. Itu intinya di level 2. Jadi dia hanya untuk asisten kalian dalam membuat ide dan structuring tugas. Ada tugasnya pada minggu ketiga, bobotnya adalah 6%. Forensik komputer pada pertemuan keempat dengan bobot 6%. Data imaging pada pertemuan kelima dengan tugasnya dengan bobot 6%. Memori forensik pada pertemuan keenam dengan bobot 6%. Pekan 7 yaitu memori forensik juga lanjutannya. Ada assignment-nya, tugas, bobotnya juga 6%. Nah, nanti ada UTS teman-teman ya di pertemuan ke-8. UTS-nya berupa multiple choice yang teman-teman harus lakukan ujian offline di kampus. Setengah semester berikutnya pada pertemuan 9 mobile forensik ada kuis ya dengan bobot 2%. Selanjutnya ada tugas. Nah, tugasnya mulai agak sulit setelah UTS ya. Ada Android forensik dengan tugas dengan bobot 7%. Akuisisi mobile pada pertemuan 11 dengan bobot 7% tugasnya. Pada pertemuan 12 ada forensik jaringan dengan bobot 6%. Pada pertemuan 13 ada email forensik dengan bobot kuisnya 2%. Pertemuan 14, pertemuan 15, dan pertemuan 16 kita gunakan sebagai tugas besar ya. Jadi 3 minggu terakhir kita menggunakan tugas besar, kita studi case, apa sih forensik digital pada keseharian kita yang dapat kita lakukan analisa dan presentasi. Nah, semua itu bobotnya 25% ya teman-teman. Jadi totalnya untuk tugas itu di 25, untuk kuis itu di 25% dan tugas di 75%. Jadi teman-teman diharapkan mengerjakan tugas. Nah, untuk tugas ini nanti kita berkelompok ya, teman-temannya. Teman-teman bisa berkelompok 3 sampai 4 orang dan mengerjakan tugas di masing-masing pertemuannya. Untuk buku referensi utama, saya menggunakan buku Andre Agnes, yaitu Digital Forensik pada tahun 2018. Pertama, pada hari ini adalah framework penyidikan forensik digital, di mana pertama definisi forensik teman-teman ya berkaitan menurut Merriam-Webster forensik itu adalah berkaitan dengan digunakan dalam atau sesuai untuk pengadilan atau istilahnya adalah courts of judicature atau untuk diskusi dan debat publik kemampuan forensik seorang pengacara. Namun lanjutannya yaitu adalah berkaitan dengan atau menangani penerapan pengetahuan ilmiah scientific knowledge pada permasalahan hukum. Forensik itu juga forensic science. Forensic science adalah penggunaan metode atau keahlian ilmiah, scientific methods, untuk menyelidiki kejahatan atau memeriksa evidence yang memungkinkan diajukan di pengadilan. Forensic science adalah penerapan forensik dan metode sains untuk mendukung pengambilan keputusan hukum dalam perkara pidana, criminal law, maupun perdata. Apa itu science? Scientific method merupakan prinsip dan prosedur untuk memberikan pengetahuan secara sistematis yang meliputi pengenalan dan perumusan masalah, pengumpulan dan melalui observasi dan eksperimen, serta merumuskan dan pengujian hipotesis. Digital forensik menggunakan scientific method untuk pedoman, menemukan informasi, dan menganalisis informasi. Nah, katanya ada 2 kata ya, ada kata forensik dan ada kata digital. Untuk digital, merupakan perangkat digital adalah perangkat yang menyimpan informasi sebagai kombinasi 0 dan 1. Jadi kalau teman-teman ingat sistem digital dulu ya, ada biner 0 dan 1. Semua yang 01 itu adalah digital. Komputer kita adalah istilah umum. Di bawahnya ada turunannya, ada laptop, ada desktop, ada server, ada router, switch, perangkat jaringan lainnya. Untuk mobile device, kamera digital, iPod, tablet, printer, itu merupakan barang digital. Nah, barang bukti. Kalau forensik digital, berarti kan kita menganalisis barang bukti digital. Apa sih barang bukti itu? Kalau kita melihat dari KUHP ya, pasal 39 ayat 1 dan pasal 184 ayat 1 di KUHP, benda-benda yang dapat disita dapat disebut barang bukti apabila a. benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana. Benda yang digunakan secara langsung untuk menggunakan tindak pidana atau mempersiapkannya. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan.
benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melalui tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Nah, sementara alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, dikenal pula perluasan alat bukti berupa alat bukti elektronik yang merupakan alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya. Digital evidence atau barang bukti digital, menurut Casey pada tahun 2000, yaitu adalah setiap data yang dapat membuktikan bahwa suatu kejahatan telah terjadi atau yang dapat memberikan keterkaitan antara kejahatan dengan korban maupun antara kejahatan dengan pelakunya. Namun, definisi-definisi di atas terlalu berfokus pada pembuktian atau proof dan mengabaikan data yang sekedar mendukung berjalannya penyidikan. Untuk definisi yang lebih luas, informasi dan data yang bernilai bagi penyidikan yang tersimpan pada atau ditransmisikan oleh komputer, menurut Association of Chief Police Officer, untuk isu hukum dan etika pada admissibility atau keberterimaannya scientific evidence pada Lockhart Exchange Principle, kita menggunakan Lockhart Exchange Principle yang itu muncul di 1910. Namun pada Freeh pada 1923 itu adalah acuan pertama untuk penerimaan scientific evidence di pengadilan US. Yaitu adalah ketika scientific evidence yang baru dipersoalkan, Freeh inquiry memungkinkan lembaga peradilan bersandar pada keahlian ilmiah, khususnya mengenai apakah bukti tersebut telah memperoleh general acceptance di bidang yang relevan. Peran pengadilan sebagai gatekeeper dalam hal ini bersifat konservatif, sehingga membantu pencegahan pseudoscience masuk ke ruang pengadilan. Nah, pada Daubert versus Merrill Doe pada 1993, acuan baru untuk menentukan standar penerimaan scientific evidence atau barang bukti digital, evidentiary reliability, di mana menggunakan 4 panduan, yaitu adalah pertama testing, dapatkah prosedur tersebut diuji, dan sudahkah prosedur tersebut diuji, publication, sudahkah prosedur tersebut dipublikasikan dan direview, yang ketiga adalah error rate, apakah error rate dari prosedur tersebut dapat diketahui. Terakhir adalah acceptance, apakah prosedur tersebut telah diterima secara umum oleh komunitas ilmiah atau scientific community. Nah, tadi adalah pengantar forensik digital ya, terkait pengertiannya dan sejarahnya. Mungkin saya buka sesi tanya jawab pertama. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya, silakan Mas Jordan. Pak, tadi kan ada KY sama Daubert ya Pak. Ya, Itu perbedaan utamanya itu apa ya Pak? perbedaan utamanya pada Freire dan Daubert. Jadi kalau pada Ya, Freire pada 1923, acuannya pertama itu adalah pada scientific evidence ya. Scientific evidence-nya dia harus memperoleh general acceptance secara komunitas ilmiah. Ya, jadi dia cukup publikasi paper aja, berarti barang bukti atau tes itu sudah boleh digunakan sebagai pengantar di pengadilan. Namun pada Daubert dia menggunakan 4 panduan. Selain publication, dia harus juga menggunakan testing, jadi bisa direplicate, error rate-nya berapa, dan ada acceptance dari komunitas scientific. Jadi nggak cuma dipublikasikan dan direview sebagai paper saja. Gitu Mas Yosef. Ada lagi yang ditanyakan? sudah jelas. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih. Satu lagi. Oh ya Mas Handi Akfian, silakan. Untuk mengenai error rate, Pak, itu kenapa error rate pada sebuah prosedur itu perlu diketahui dalam menilai scientific evidence, Pak? Oke, terima kasih Mas Handi. Kenapa error rate dipentingkan? Nah, ini terkait dengan kata-kata reliability yang ada di sini. Jadi reliability itu kemungkinan prosedur menghasilkan kesalahan. Reliability kan keandalannya. Jadi berapa error rate-nya? Apakah itu misalkan bisa direplicate, namun error rate-nya tinggi, berarti dia tidak bisa digunakan sebagai barang bukti digital. Jadi cukup penting. Gitu Mas Handi. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya
Untuk framework dan proses model, jadi ini ada beberapa, jadi ada banyak ya, yang framework yang digunakan pada forensik digital. Hal ini diperlukan agar proses forensik digital bersifat transparan dan data asli tetap terpelihara untuk keperluan persidangan. Proses forensik pada dasarnya dibagi menjadi 5: preparation, identification, preservation, analysis, dan presentation. Untuk hubungan antara penyidikan digital dan penyidikan forensik, istilah bukti digital adalah barang bukti, alat bukti, bukti digital potensial. Nah, berikut beberapa framework-framework yang sudah ada ya dari zaman 2001 sampai sekarang. Ada Casey, ada DFFWS, NIJ, NIJ 2001, NIJ 2004, Cohen 2009, dan juga framework penyidikan forensik digital berdasarkan kasusnya. Misalkan ada kasusnya kita bagi menjadi 4, ada komputer forensik, network forensik, mobile forensik, dan cloud forensik. Ini tergantung pada barang bukti yang digunakan. Apakah barang buktinya berupa sebuah handphone, berarti dia menggunakan mobile forensik. Apakah barang buktinya berupa sebuah browser, maka dia menggunakan network forensik. Apakah barang buktinya pada server cloud, berarti dia menggunakan cloud forensik. Apa barang buktinya adalah sebuah laptop, berarti dia menggunakan komputer forensik. Di sini dicontohkan ada 55 ya, ada 55 framework digital. Selanjutnya, tahapan umum forensik digital tadi dibagi menjadi 5: preparation, identification, preservation, analysis, dan presentation. Untuk tahapannya secara umum, preparation menyusun rencana tindakan untuk melaksanakan penyidikan digital yang efektif, serta menyiapkan sumber daya dan material pendukung. Identification menemukan sumber-sumber potensial digital evidence, misalnya crime scene di dalam organisasi atau di internet. Preservation yaitu adalah mencegah terjadinya perubahan pada digital evidence in situ, termasuk mengisolasi sistem dari jaringan, mengamankan log file, dan mengumpulkan volatil data yang akan hilang ketika sistem dimatikan. Tahap ini mencakup proses collection atau acquisition berikutnya. Nah, jadi preservation ini, barang bukti digital itu tidak boleh berubah. Ini harus tetap dijaga seperti awal. Selanjutnya adalah examination dan analisis, mencari dan menginterpretasikan trace evidence. Presentation, melaporkan ketemuan dengan cara yang sesuai dengan konteks penyidikan, baik konteks hukum, korporat, militer, maupun lainnya. Nah, menurut NIST, proses forensik dibagi menjadi 4. Ada collection, examination, analysis, dan reporting. Yang tidak ada adalah identification-nya. Jadi proses forensik NIST ini ketika barang bukti itu sudah ada. Untuk proses forensik secara umum ya, tadi identifikasi kita detailkan lagi. Untuk jenis kasusnya, jenis perangkatnya yang terlibat apa, pembuatnya siapa, model, warna, current screen-nya apa, media penyimpanannya apa, dan apakah perlu sarung tangan. Pemilik perangkatnya siapa, data yang ingin dicari tahu, dan prioritasinya apa gitu kan. Nah, terkait hukum dan peraturan yang berlaku ini juga harus dipatuhi. Di setiap negara memiliki hukum dan peraturan yang berbeda-beda. Yang pertama harus ada surat perintah penggeledahan dan penyitaan barang. Pemeliharaan chain of custody bukan hanya untuk perangkat tapi juga datanya. Chain of custody adalah suatu proses yang melacak perpindahan evidence sepanjang siklus pengumpulan, pengamanan, dan analisisnya dengan mendokumentasikan setiap orang yang menangani evidence tersebut, tanggal atau waktu pengumpulan atau pemindahan datanya, serta tujuan dari pemindahan tersebut. Jadi contohnya kayak teman-teman melihat ada penggeledahan gitu, pasti ada satu orang yang bagian ngefoto. Nah, itu untuk dia menjaga chain of custody-nya. Jadi nggak boleh penyidik itu asal mengambil barangnya. Dia harus difoto dulu, kalau ada suatu kejadian di jalan raya tuh misalkan ya, harus tahu awalnya dia itu jatuhnya ada di mana. Prioritasasi, collection, dan acquisition. Jadi ada istilahnya DEFR ya, atau Digital Evidence First Responder. Jadi adalah orang pertama yang memegang digital evidence-nya, barang bukti digitalnya. Itu namanya DEFR. DFR wajib memahami alasan mengapa potensial digital evidence dikumpulkan atau diakuisisi. Sebaiknya berupaya memaksimalkan jumlah data yang terpelihara melalui tindakan collection dan acquisition. Mungkin diperlukan pemberian prioritas pada item berdasarkan volatility dan atau relevansi atau potensi nilai pembuktiannya.
Volatility itu adalah data yang mudah hilang. Contohnya data pada RAM. Itu kan kalau laptopnya mati atau komputernya mati kan datanya langsung hilang. Nah, itu yang perlu diprioritaskan. Hanya berlaku jika keadaan spesifik dari kasus yang disidik memang menuntut hal tersebut. Setelah proses identifikasi koleksi, itu adalah isolasi komunikasi, pelabelan, pembungkusan, pengiriman. Nah, ini adalah contoh adalah akuisisi. Jadi kan barang bukti tadi nggak boleh berubah. Kalau nggak boleh berubah, berarti kan nggak boleh diapa-apakan. Nah, makanya ada proses akuisisi. Akuisisi merupakan proses kita mengkloning barang bukti untuk dianalisa. Teknik akuisisi ada beberapa, ada akuisisi fisik, ada file system, ada logic, yang gunanya untuk memastikan integritas bukti potensial terjaga. Verifikasi hasil akuisisi opsional minimalisis akses langsung ke perangkat original. Bandingkan dengan hasil akuisisi manual, bandingkan hasil akuisisi dari tools lain. Panduannya adalah sesimpel original device-nya kita simpan, copy primary-nya disimpan, secondary copy-nya baru dilakukan untuk kepentingan analisis. Jadi kita nggak boleh menganalisis barang bukti digital, harus di-cloning terlebih dahulu. Selanjutnya adalah analisis yang memisahkan data yang relevan dan tidak relevan sesuai dengan kasus. Tools evidence-nya ada 6. Admissible, evidence harus dipelihara dan dikumpulkan dengan cara yang memungkinkan penggunaannya di pengadilan atau forum lainnya. Authentic, evidence harus terkait dengan insiden secara relevan, sehingga dapat membuktikan sesuatu. Complete, ketika disajikan, evidence harus jelas dan lengkap. Reliable, evidence yang dikumpulkan dari perangkat harus dapat diandalkan. Hal ini bergantung pada tools dan metodologi yang digunakan. Teknik yang dipakai dan evidence yang dikumpulkan tidak boleh menimbulkan keraguan atas keaslian evidence. Terakhir adalah believable. Forensic examiner harus mampu menjelaskan secara jelas dan ringkas proses apa yang digunakan serta bagaimana integritas evidence dipelihara. Selanjutnya adalah pelaporan, di mana detail summary dari proses yang dilakukan analisis yang dihasilkan, yaitu ada bukti yang memberatkan dan bukti yang meringankan. Nah, sebelum kita ke latihan pemahaman, saya buka sesi tanya jawab yang kedua. Saya akan bertanya dulu ya, mungkin ya. Saya akan bertanya dulu ke Mas Fahri. Halo Mas Fahri. Ya, Pak. Halo. Ya, tadi kan saya menjelaskan proses secara umum digital forensik ya. Pertanyaan saya, apa saja tahapan utama pada proses forensik digital? Harusnya ada 5. Bisa membantu Mas Fahri, sebagai Mas Fahri ada kendala sinyal. Boleh, Pak. Untuk tahapannya itu kalau nggak salah ada 5. Yang pertama itu identifikasi, lalu selanjutnya ada collection, yang ketiga itu akuisisi, dan yang keempat itu dianalisis, dan tahap terakhir yaitu reporting atau pelaporan. Oke, terima kasih Mas Fahri ya. Jadi ada 5 teman-teman ya, identification, collection, akuisisi, analisis, dan reporting atau pelaporan. Nah, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Novel, Mas Novel. Silakan Mas Novel. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Oke. Pertanyaannya itu, mengapa analisis tidak dilakukan langsung pada perangkat asli? Analisis tidak dilakukan pada perangkat asli. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Novel ya. Jadi ini terkait lagi ke keandalan barang bukti ya. Jadi barang bukti ini tidak boleh berubah. Jadi kalau misal kita mengambil sebuah barang buktinya adalah sebuah storage. Storage ini dapat berubah teman-teman ya. Kalau kalian storage Mac, kalian konekkan ke Windows, maka dia akan menambah beberapa file agar storage tersebut dapat dibaca. Nah, ini perubahan suatu file itu sudah melanggar barang bukti. Jadi barang bukti itu harus suci ya, harus tidak boleh berubah. Nah, sehingga itu dilakukan teknik akuisisi di mana kita cloning. Bisa cloning secara fisik, secara file system maupun logic agar kita menganalisisnya menggunakan secondary copy atau primary copy-nya saja. Begitu Mas Novel. Apakah sudah terjawab? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya teman-teman silakan kita latihan pemahaman dulu ya sebelum teman-teman melakukan kuis di rumah nanti. Silakan di klik ya link ini.
apa di sini ya, di joinmyquiz.com. Teman-teman bisa ngerjakan. Pertanyaannya cuma ada 6. Ayo, siapa top 5 kita ya di sini? Oke, jadi ini pemenangnya Mas Handi ya, dengan skor 4.500, sangat cepat ya. 6 di bawahnya ada Mbak Nira, Mas Jordan, Kayla, Yuan, Fahri, Noval, dan Pari. Siapa Pari? Oke, so terima kasih. Jadi kuisnya nanti ada lanjutannya di LMS ya teman-teman ya. Kesimpulannya pada teman kali ini adalah forensik digital adalah penerapan scientific method pada bukti digital agar temuan dapat diterima di pengadilan. Digital evidence mencakup data yang membuktikan, membantah, maupun mengarahkan jalannya penyidikan. Standar hukum seperti Freye dan Daubert test menuntut proses yang teruji, terpublikasi, terukur error rate-nya, dan diterima di komunitas ilmiah. Banyak framework yang berkembang, namun semuanya bermuara pada tahapan identification, collection, acquisition, analysis, dan reporting. Seluruh proses forensically sound dilakukan tim kompeten, perubahan data minimal dan terdokumentasi, serta chain of custody-nya terjaga. Hasil analisis harus admissible, authentic, complete, reliable, dan believable agar bernilai sebagai alat bukti. Referensinya untuk materi pada hari ini adalah pada Handbook of Digital Forensic and Investigation, Eko Kankeshi, File System Forensic Analysis, Brian Carrier, ISO IWEC 27043.2015, NIS The Guidelines on Mobile Device Forensic, dan What is Forensic Computing pada oleh McCamis pada tahun 1999. Terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran unjuk kerja saya dalam bidang pengajaran. Fokus saya adalah memastikan mahasiswa tidak hanya paham konsep teori, namun mahasiswa juga menguasai praktek terapan di bidang keamanan jaringan dan forensik digital untuk menjawab tantangan industri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.